Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kullatilat ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Tadi saya lihat baca di salah satu komentar IG, Cap ternyata benar katanya. Sekarang ternyata ngutang ke bank itu menjadi bencana bagi saya. Untuk baca untuk apa, untuk beli baju aja susah, setiap hari hanya mikirkan bagaimana caranya karyawan bisa makan dan kita bisa jalan dan bayar bunga supaya kita tidak di blacklist sob. Komentar itu udah bagi saya sudah lama sob. Saya alhamdulillah sudah tobat riba itu 3 tahun lalu. Sekarang saya diancam bank apapun saya biarin aja, hilang aset nggak apa-apa. Jadi intinya bukan karena hilang aset ya, karena saya yakin Allah akan ganti lebih baik lagi. Jadi keyakinan saya itu saya tanam sampai segitu rupa, meskipun saya rugi banyak gitu. Semakin rugi banyak, contoh aset 3 miliar dilelang cuma 1 miliar atau apapun, saya kalah, saya menjuangkan terus, saya kalah nggak masalah. Aset 5M pun nggak masalah gitu. Kenapa? Karena saya yakin Allah akan ganti 10 kali lipatnya. Karena saya doanya gitu, ya Allah kalau ini kalah, saya gagal, saya minta ganti 10 kali lipatnya dan minta bersih dari riba. Enak gak? Enak sob. Cuman masalahnya keyakinan itu Anda kadang underestimate terhadap kemampuan Anda. Ketika Anda underestimate, tubuh ini tidak bisa menggerakkan pikiran ini tidak bisa menggerakkan tubuh ini untuk bekerja lebih 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 prospek, lebih lebih kreatif lagi dan lebih hebat lagi. Itu yang terjadi. Jadi intinya di diri kita itu, bukan di luar. Kalau kita yakin insya Allah itu. Tapi banyak juga sekarang ini pas kena COVID ini, corona ini semua drop semua. Sekarang baru tahu kan kerasa Anda bagi pengusaha mau gede, mau kecil, mau menengah, mau apapun terserah. Pasti kerasa sekarang ini. Ketika Anda dulu sombong, saya masih bisa bayar bunga kok cuma 10%. Padahal menurut saya sob, bunga 10% itu luar biasa. Saya pantas di negara lain bunga tuh hanya 2%, 3% gitu. Karena nyelesain inflasi, kita ini dijebak inflasi sob. Kalau saya jadi presidennya sekarang ini saya akan bebaskan bunganya gitu. Tapi kalau Anda kalau jadi presiden kan saya nggak mungkin gitu, atau jadi pemimpin negara kan nggak mungkin, terlalu jauh. Tapi mungkin juga sih, tapi kayaknya saya ogah-ogahan sih. Saya nggak suka jilat sana jilat sini. Kalau Allah memberikan jalan syukur, bukan saya pengen, tapi saya ingin merubah bangsa gitu. Tapi kalau nggak bisa, doain sob, saya bantu lewat jalan lain, besarkan Uber Indonesia, SKDA Uber Indonesia menjadi ojol nomor sejuta umat itu. Kalau saya nomor satu dan kita bisa bekerja berjamaah dengan Ubernya, usaha bersama berkah, dan saya udah dirikan koperasi juga, koperasi Uber Wakaf Indonesia. Insya Allah saya akan dirikan bank. Jadi Uber ini saya buatkan 2/3-nya untuk wakaf gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya untuk bank wakaf. Jadi kalau bank wakaf jadi insya Allah kita akan bantu. Balik lagi, saya dulu sob ya, dulu saya baru ngerasa sekarang, dan udah 3 tahun lalu saya stop bank segala macam-macam riba ini, makanya saya melakukan ini 3 tahun 2 tahun yang lalu lah. Nah sekarang ini kalau masuk proses pengadilan biarin aja saya lawan gitu. Dan kita udah ada LBH Intra juga, tapi biarkan saja. Jadi intinya seperti itu. Eh, Ternyata baru saya tahu saya ini jadi budak bank dulu itu. Saya 10 15 tahun saya kerja, hampir 23 tahun saya main bank gitu. Ternyata saya jadi budak mereka semua. Padahal sebelumnya waktu saya usaha, saya belajar ayah saya sendiri itu tidak boleh pakai uang bank. Karena ayah saya kakeknya itu bangkrut itu gara-gara pinjam dengan bank. Pabrik yang gede begitu gedenya. Dulu kakek saya itu, kata ayah saya itu, kancingnya juga dari emas gitu. Kalau nunjuk kota-kota atau gedung-gedung bagus di Bandung itu salah satunya punya dia gitu. Ternyata hanya hanya ini bekas punya dia sekarang ini. Terakhir yang rumah yang di ini aja di Mas Tabir itu yang ada. Dan itu pun kecil kali, nggak gimana, bukan kecil ya, sedang lah gitu kalau untuk kota besar gitu. Tapi intinya kecil sekali yang ditinggal, semuanya bangkrut oleh bank dulu. Dan sekarang masih ada banknya, zaman dulu sob. Dan ternyata betul, ketika saya ngerasakan usaha sebesar apapun, saya dulu omset gede lumayan ya, bisa sampai 10 sampai 15 M per bulan, malah lebih ada. Itu ternyata apa, saya pernah dapat kerjaan kayak Bandara Ngurah Rai, saya ngerjain itu busnya, Building Automation System, hampir dapat 1 juta US saya di situ, Ngurah Rai. Tapi semua saya tinggalkan, sekarang ini saya bekerja yang biasa aja. Caranya satu ya, saya tidak ngejar proyek-proyek yang besar, karena proyek besar pasti butuh modal besar. Dan biasanya kontraktor hanya ngasih DP itu 20 sampai 30% gitu. Dan itu nggak cukup gitu. Akhirnya saya pinjam bank gitu. Sekarang saya rubah bisnisnya menjadi proyeknya bukan di atas 1 miliar, tapi di bawah 1 miliar, 500 juta, 300 juta. Itu kan saya minta DP 50% gitu untuk barang tuh. Jadi intinya apa? Saya hilangkan ketergantungan saya dengan kebutuhan modal gitu. Dan malah sekarang ini saya jadi cash to cash gitu, lebih banyaknya. Jadi apa, sehat sampai sekarang.
Jadi alhamdulillah yang paling pusing itu bukan hanya hutang bank, sob. Hutang bank kita kehilangan aset ya, tapi kalau hutang dagang itu kita kehilangan kepercayaan, kita kehilangan barang gitu. Kita kehilangan bisnis gitu. Dan itu udah saya lakukan, saya sekarang nggak punya hutang dagang gitu. Hanya hutang bank aja. Dan itu pun saya selesaikan pelan-pelan. Jadi daripada Anda jadi budak bank terus, ya sekarang waktunya untuk menghentikan. Kayak susah menghentikannya. Ya udah memang nggak mudah gitu. Dan kita SDSKD siap bantu itu gitu. Anda kalau memang bingung, WA saya aja 081 55 75 04 kali. Terus atau gabung dengan Uber Indonesia ya kalau nggak punya usaha. Uber Indonesia, uberindonesia.com, www.uberindonesia.com. Jadi kalau memang saya orangnya nggak mau nyerah. Ketika saya bukan gila jabatan atau apapun. Jadi intinya ketika memang saya bisa jadi nomor satu di pemerintah ini, bisa merubah kebijakan, saya akan rubah. Ternyata apa? Negara yang nyetak duit, ngapain kita bungakan juga ke rakyat? Yang penting rakyat bisa muter. Itu kurangnya kenapa dulu, dan saya sekarang tahu konsepnya bagaimana caranya membuat kita kaya tanpa bunga bisa itu. Dan itu saya akan terapkan kalau saya nggak bisa jadi presiden, bisa merubah ini. Karena saya memang tidak minat gitu intinya. Itu kalau memang bisa ya tergantung Allah gitu. Saya akan rubah seperti itu. Saya akan bebaskan dari riba dulu. Yang pertama saya bebaskan dari riba. Kedua yang saya bebaskan apa coba? Iuran-iuran yang lainnya kayak buat apapun saya permudah gitu. Termasuk iuran-iuran apa? Contoh SIM segala umur hidup semua saya pakai. Bila perlu nggak usah bayar semua. Jadi kita negara sih memberikan kemanfaatan gitu, bukan merasin rakyat gitu. Kalau sekarang kan difokus dengan kan sumber daya alam kita melimpah, sob. Kita dari sumber daya alam udah benar gitu. Jangan sampai sumber daya alam kita yang dinikmati hanya asing dan asing gitu. Sekarang kan gitu. Sedangkan rakyat dijejali dengan berbagai pajak gitu. Ke depan saya mungkin kalau saya jadi itu saya nggak bakal dijali dengan pajak gitu. Kalau dari mana, insya Allah ada gitu. Bisa ngerti kayak ya insya Allah namanya orang. Kalau saya kan karena ini bumi kan milik Allah gitu, bukan milik segelintir orang. Sekarang pejabat jangan hanya senangnya pakai hambur-hamburkan duit dengan seenaknya gitu. Tapi ya itu nggak apa-apa, saya tidak gimana. Kalau nggak bisa juga saya bantu pemerintah ini dengan cara apa? Dengan cara wirausaha. Dan Anda bisa bantu saya, bisa dengan cara apa? Gunakan sekarang, buang aplikasi lain, pakai aplikasi Uber. Kalau Anda nggak punya usaha, jadi mitra Uber, jadi driver, jadi mitra food, rubah bisnisnya dari toko biasa menjadi toko digital. Kalau Anda nggak mampu, bayar dengan Al-Fatihah, nggak apa-apa, sholat Nabi. Memang ada iurannya sih untuk buat toko sekarang per bulan 20.000. Tapi kalau nggak mampu, tapi kan saya tidak pakai presentase. Nanti presentase nanti saya pikirkan dulu. Jadi intinya apa? Mudah-mudahan Anda bisa jadi manfaat bagi banyak orang. Mohon maaf sob ya, kalau saya salah, saya pasti banyak salahnya. Kalau kurang, banyak kurangnya. Ingatkan saya kalau di luar, tapi jangan dicaci maki. Ingatkan aja nggak apa-apa. Insya Allah Allah memberikan jalan terbaik. Dan sekarang Uber mapnya udah yang terbaik di Indonesia. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.